hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya, Sofan diundang datang ke istana dan sekarang Sangguan Feiyun akan menunjukkan tempat paling ajaib di istana kepada Sofan. Apakah akan terjadi sesuatu di part kali ini? Mari kita dengarkan di part 174. Dan part kali ini Ane ambil dari kelanjutan bab 896 sampai dengan 900. Sudah semakin dekat dengan akhir dari novel ya, sekitar 1300, berarti masih kurang 400-an bab lagi. Ya mungkin nanti di sekitar akhir tahun atau mungkin malah awal tahun novelnya akan selesai gitu ya. Jadi mari kita lanjut ke part kali ini. Sangguan Feiyun sekarang membawa Sofan ke halaman belakang istana, dan itu adalah salah satu dari 5 tempat yang masih belum lengkap di peta. Saat Sofan berjalan, dia tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang tampak antusias. Apalagi tempat yang sekarang akan dia tuju berkemungkinan sangat besar sebagai gua angin surga dan bumi yang ia cari-cari. Singkat cerita, sampailah mereka di depan sebuah gerbang besar dan kemudian mereka masuk ke dalam. Begitu Sofan menginjakkan kakinya di dalam ruangan besar itu, aroma sejuk air langsung menerpa wajahnya. Di depannya terlihat air terjun yang jatuh dari langit, tingginya hingga ratusan kaki. Meski air terjun itu sangat tinggi, tapi orang dari luar istana tidak pernah mengetahuinya. Lagi pula di sana juga dipasang formasi penghalang untuk menyembunyikan semua itu. Sofan sendiri bisa merasakan hal yang berbeda dari air terjun ini. Memang air ini itu terjun dengan deras, tapi begitu dia melihat ke atas, ujung air itu bukanlah bebatuan seperti air terjun pada umumnya. Seolah air ini keluar dari udara dan langsung jatuh ke bawah. Belum lagi, aliran air ini mengalir dan mengisi gua-gua di bagian bawah. Itu terlihat sangat menakjubkan. Sofan bisa memastikan bahwa tempat ini adalah gua angin surga dan bumi, di mana air itu muncul dari celah yang menghubungkan dunia bawah dan alam kudus. Melihat wajah Sofan yang tampak sangat antusias, Feiyun merasa sangat bangga. Dan kemudian dia berkata, "Tuanku, keajaiban seperti ini sangatlah langka, bahkan di seluruh benua ini. Air terjun ini keluar entah dari mana, dan di bagian ujung tidak terdapat apapun. Tapi air ini tidak pernah berhenti keluar dari sana. Dan juga, air yang jatuh pun membentuk gua dengan aura yang sangat bagus untuk meningkatkan budidaya kultivasi. Jika Anda meminum air ini, itu juga sangat efektif untuk kebugaran fisik, lalu juga sangat bagus untuk menenangkan pikiran. Hanya api alkimia dan juga penempaan kurang cocok untuk dikembangkan di tempat ini." "Saya mengerti," kata Sofan sambil mengangguk. "Jadi, Raja Pedang Feiyun, Anda memiliki tempat yang diberkati dan sangat bagus untuk berlatih kultivasi. Kini saya merasa sangat iri pada Anda." Feiyun pun perlahan melambaikan tangannya dan kemudian tertawa. "Sayangnya itu tidak sepenuhnya benar, karena tempat ini adalah hadiah surga dan bumi, dan kebetulan akulah yang menempatinya. Selain itu, meski tempat ini bagus untuk meningkatkan kultivasi, tapi sayang sekali teknik kultivasi dari orang tua ini tidak selaras. Kultivasi orang tua ini adalah ketenangan pikiran dan hati dan tidak cocok di tempat ini. Jadi tidak banyak manfaat yang orang tua ini dapatkan."
Perlahan Zovan pun mengangguk. Lalu di saat tenang itu, tiba-tiba gelombang fluktuasi menyebar dan niat membunuh terpancar dari dalam air terjun. Jika niat membunuh itu digambarkan sebagai anak panah, sekarang anak panah itu langsung mengincar Zovan. Semua orang yang ada di sana pun terkejut, termasuk juga Zovan. Lagi pula, siapa yang berani melepaskan niat membunuh secara terang-terangan pada tamu Raja Kota? Mereka semua terdiam untuk sesaat, tapi setelah itu, sosok bilah tajam perlahan keluar dari dalam air terjun. Itu adalah pedang Optimus atau juga kita sebut sebagai pedang suci, yang mana pedang itu adalah pedang milik Dongzhou sebelumnya. Maksudnya adalah milik wilayah Dongzhou yang sekarang lagi dicari-cari oleh keluarga Sangguan. Mata Zovan langsung memadat, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Bahkan jika ini bukanlah pertama kali dia melihat pedang suci, tapi Zovan bisa merasakan tekanan yang mengerikan. Belum lagi fakta kalau lengan kirinya bahkan tidak bisa menahan serangan dari pedang ini. Dan kemudian serangan ini pun mungkin juga terjadi karena pedang suci merasakan kekuatan binatang suci yang ada di dalam tubuh Zovan. Tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Bahkan jika Zovan bisa menahan pedang suci dengan kekuatan mata Dewa Kongming miliknya, tapi saat ini dia di depan Sangguan Feiyun, maka dia tidak akan bisa menggunakannya. Di sisi lain, jika dia hanya diam saja, maka kemungkinan besar dia akan mati. Jika itu sampai terjadi, maka semua yang telah ia lakukan sampai sejauh ini jelas akan berakhir sia-sia. Mata Zovan kini menyipit, dia tampak berpikir keras. Entah keputusan apa yang harus dia ambil sekarang. Pedang suci terus mendekat dan Zovan semakin merasa dilema. Jika ini adalah pilihan terburuk, maka dia harus hidup. Perlahan lingkaran cahaya mulai keluar dari pupil kanan mata Zovan. Hanya saja sebelum mata Dewa Kongming benar-benar aktif, sebuah teriakan terdengar. "Berani sekali kau bersikap tidak sopan pada tamuku. Berhenti dan cepat mundur." Suara itu tidak lain berasal dari Sangguan Feiyun. Di saat itu Zovan sedikit mencibir. Bagaimana mungkin kata-kata dari seorang ahli dari dunia bawah didengarkan oleh pedang suci? Bahkan jika dia berada di puncak ranah Guiyuan pun, di hadapan pedang suci mereka tidak lebih dari sekedar serangga. Zovan menghela nafas, dan dia sudah bersiap untuk mengaktifkan mata Dewa Kongming miliknya. Tapi tiba-tiba hal yang tidak terduga terjadi. Pedang suci yang sebelumnya bergerak dengan gila tiba-tiba berhenti, seolah pedang suci itu menuruti perintah dari Sangguan Feiyun. Melihat hal ini tentu mata Zovan memadat. Dia tidak mempercayai apa yang kali ini dia lihat. Pedang suci yang adalah artefak kelas 6 dan ditempa sendiri oleh Kaisar Surgawi tunduk di hadapan seorang ahli di ranah Guiyuan. Kemana semua martabat dan kesombongan mereka? Apa itu terjadi karena mereka ditinggalkan di dunia bawah? Pertanyaan demi pertanyaan terus melintas di benak Zovan sekarang. Di tengah kebingungan Zovan, Feiyun tertawa dan segera meminta maaf. "Tuanku, maafkan aku. Pedang ini adalah harta paling berharga dari wilayah Dongzhou. Dia membutuhkan asupan energi yang besar setiap waktunya. Karena itu aku meletakkannya di tempat ini. Tapi dia tidak seperti senjata spiritual biasa. Dia memiliki kesadarannya sendiri dan dia bisa menyerang siapapun yang tidak dia kenal. Mungkin kali ini dia merasakan bahwa kehadiran tuanku itu cukup asing. Jadi dia langsung menyerang Anda. Maafkan atas kekasaran ini." Raja Pedang Feiyun terlalu merendah. Lagi pula sekarang saya baik-baik saja, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Bahkan ini adalah sebuah kehormatan
karena saya bisa melihat langsung harta tertinggi milik Dongzhou," kata Zofan sambil mengepalkan tangannya dan tersenyum. Melihat ini, Bai Li Jingwei dan Fei Yun pun saling bertukar pandang dan kemudian mengangguk sedikit. Tapi di tengah ketenangan itu, pedang suci tiba-tiba kembali bergetar dan niat membunuh segera lepas kendali. Sekali lagi pedang suci itu bergerak dan mengabaikan perintah Fei Yun. Dia langsung menyerang ke arah Zofan. Melihat hal ini, wajah Zofan memadat. Dia terkejut akan kejadian tidak terduga ini. Fei Yun pun merasakan hal yang sama, karena baru kali ini pedang suci tidak menuruti kata-katanya, seolah dia itu memiliki dendam pribadi pada Zofan. Sekarang Fei Yun langsung berteriak, "Zhong Tianjian, berhenti sekarang. Dia adalah tamuku, jadi jangan bersikap tidak sopan." Pedang suci enggan untuk berhenti, seolah dia menolak perintah Fei Yun. Dia masih bergegas ke arah Zofan dengan niat membunuh yang semakin gila. "Sial, aku sudah memintamu berhenti. Apa kau tidak mendengarku?" Wajah Fei Yun menjadi sangat muram. Dia langsung menyatukan jarinya. Lalu dengan lambaian tangannya, pedang Qi keluar dari ketiadaan dan menahan pedang suci. Benturan pun terjadi dan suara seperti besi yang saling bertubrukan pun menggema di seluruh ruangan. Kekuatannya dahsyat dan itu saling beradu satu sama lain. Bahkan dampaknya tanah sampai retak karena terkena energi yang menyebar. Sungguh itu adalah kekuatan yang mengerikan. Bahkan dari gelombang kekuatannya yang menyebar itu saja sudah cukup untuk membunuh ahli di ranah Soul Fusion. Banyak dari penjaga yang kini tumbang. Zofan sendiri sudah jelas bisa menahan semua ini. Tapi jika itu terjadi, maka identitasnya pun akan langsung terbongkar. Zofan sempat panik untuk sesaat, tapi untungnya dan King Shen cukup tanggap. Dia segera bergerak ke depan Zofan dan juga Bai Li Jingwei. Dan King Shen melambaikan tangannya dan segera memblokir semua gelombang kekuatan itu. Merasa semua telah aman, Zofan terus mengamati apa yang sebenarnya terjadi. Dia bukan ketakutan, tapi justru merasa heran untuk sekarang. Karena pada dasarnya, kekuatan dari pedang suci itu seharusnya cukup untuk menebas mereka semua. Tapi setelah ditahan oleh sangguan Fei Yun, perlahan pedang suci mulai berhenti dan kehilangan niat membunuhnya. Seolah-olah pedang suci itu benar-benar tunduk di bawah kendali sangguan Fei Yun. Zofan benar-benar tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat sekarang ini. Zofan tahu benar kekuatan dari pedang suci. Dia sendiri sudah merasakannya saat lengan kekilin miliknya ditembus dengan mudah. Tapi bagaimana bisa ada ahli di dunia bawah yang berhasil mengendalikannya? Apakah pedang suci itu kini semakin melemah? Atau apa yang sebenarnya terjadi? Zofan tampak sangat kebingungan. Lalu sangguan Fei Yun berkata, "Aku lelah, berhentilah sekarang. Lebih baik kau kembali dan berkultivasi. Jangan keluar untuk membuat onar. Aku tidak menyangka kau hari ini benar-benar ingin menyerang tamuku." Tampak kekecewaan di wajah sangguan Fei Yun. Lalu dia melambaikan tangannya dan meminta pedang itu pergi. Pedang itu pun kini menjadi tenang dan semua niat membunuhnya pun telah hilang. Dia kemudian berbalik dan kembali masuk ke dalam air terjun. Zofan bisa menyaksikan semua ini dan menatap Fei Yun dalam-dalam. Dia berpikir apakah mungkin sangguan Fei Yun telah mencapai titik yang lebih tinggi dan dia menjadi lebih kuat daripada ahli di ranah Guiyuan biasa. Mungkin dia harus lebih berhati-hati kali ini. Lagi pula, dia adalah orang yang mampu memberi perintah pada pedang suci.
Setelah itu Fei Yun pun berbalik dan melihat ke arah Sofan. "Tuanku, saya minta maaf untuk semua kekacauan ini. Saya juga tidak tahu kenapa pedang ini sampai hilang kendali. Saya harap Anda dapat memaafkan kekasaran ini," kata Fei Yun dengan tulus sambil mengepalkan tangannya. Bai Li Jingwei kemudian tertawa dan sedikit membantu memberi penjelasan. Pada dasarnya senjata yang memiliki jiwa itu seringkali memiliki temperamen yang aneh, dan dia bisa menjadi di luar kendali di saat tertentu. Karena itu, saya juga berharap bahwa tuanku bisa melapangkan dada dan memaafkan hal ini. Belum lagi kejadian barusan itu justru memberikan tontonan yang memanjakan mata. Kita bisa melihat kekuatan dari Raja Pedang Fei Yun yang sesungguhnya. "Tuan Perdana Menteri, terima kasih. Tapi ini kuakui adalah kesalahanku. Saya tahu bahwa tuanku saat ini pasti sangat terkejut. Karena itu, tuanku sekarang boleh kembali untuk beristirahat. Saya sudah meminta pelayan untuk menyiapkan tempat untuk Anda. Lalu besok, saya akan mengatur orang untuk menemani Anda dan menikmati keindahan istana ini," kata Fei Yun sambil membungkukkan badan. Sofan kini masih pura-pura tersenyum lalu dia berkata, "Raja Pedang Fei Yun terlalu sopan. Tapi karena Anda telah memberikan kebaikan untuk saya, maka mari bertemu lagi besok." Sofan kemudian memberi hormat dan berbalik. Dan King Sen kemudian berkata, "Kalau begitu, biarkan aku yang mengantar tuanku kembali ke kamarnya." Mendengar hal itu, Bai Li Jingwei dan Fei Yun pun mengangguk. Setelah itu Sofan pun pergi bersama dan King Sen, sedangkan mereka berdua masih ada di sana. Lalu Bai Li Jingwei pun menghela nafas dan berkata, "Raja Pedang Fei Yun, aku tahu bahwa kamu ingin menunjukkan pedang itu pada tuanku dan membantunya untuk melengkapi peta yang dia miliki. Tapi itu sudah cukup berlebihan. Bagaimanapun tuanku adalah orang yang memiliki peluang untuk menjadi alkemis nomor 1 di benua ini. Jika sampai terjadi sesuatu padanya, maka kitalah yang akan dirugikan." "Perdana Menteri, aku tidak melakukan apapun," kata sangguan Fei Yun singkat. Dia sendiri tampak mengerutkan keningnya dan seperti orang bingung. "Tunggu, bukankah kamu yang memerintahkan pedang suci untuk melakukan ini? Lagi pula, tidak ada orang lain yang bisa mengendalikannya di istana ini," kata Bai Li Jingwei dengan wajah tidak percaya. "Tapi aku benar-benar tidak melakukan apapun. Aku memang berencana untuk menunjukkan pedang ini pada tuanku. Tapi sebelum aku memberi perintah, ternyata pedang itu sudah keluar dan langsung menyerang. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Mendengar itu, Bai Li Jingwei pun terkejut. Mungkinkah dia benar-benar menyerang orang asing yang tidak dia kenal? Fei Yun menghela nafas. Jika dia memang melakukan itu, maka akan ada banyak sekali orang yang mati sekarang. Tapi dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Aku pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Fei Yun kini tampak tidak bisa menemukan jawaban apapun dan dia sangat kebingungan. Sedangkan di sisi lain, Sofan kini bersama dengan Dan King Sen menuju kamar tamu. Lalu setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, Sofan kemudian membuka mulutnya. Dia menanyakan semua keraguan di dalam hatinya. "Senior, aku masih tidak mengerti. Tapi bagaimana bisa pedang itu ditahan dengan mudah oleh sangguan Fei Yun? Padahal sebelumnya saya sudah merasakan sendiri kekuatan pedang itu, dan saya pun tidak bisa menahannya." Itu adalah hal yang wajar. Lagi pula Fei Yun sudah sejak muda bersama dengan pedang itu. Karena itu mereka bisa saling mengerti satu sama lain, kata Dan King Sen dengan ringan. "Senior, apa maksud Anda?"
Bocah bau, menurutmu apa alasan pedang suci menjadi kebanggaan di masing-masing wilayah? Apa? Bukankah itu karena kekuatan mereka yang terlampau kuat? Mereka bahkan bisa memotong besi seperti lumpur. Semua orang pun mengetahui hal itu. Sayangnya jawaban itu masih kurang tepat. Jika itu hanya karena kekuatannya secara pribadi, maka senjata lainnya mungkin masih bisa mengimbanginya. Tapi coba pikirkan ini. Kenapa Raja Pedang yang tak terkalahkan begitu mendambakan pedang ini? Jawabannya ada di pertanyaan ini. Menurutmu, kenapa 9 sekte di Sisou bersedia mengirimkan murid mereka ke sekte Xuanglong untuk mengikuti turnamen naga ganda? Selain itu, kenapa juga mereka harus menyetujui murid-murid yang terpilih untuk mengikuti pelatihan di Akademi Xuanglong? Zhou Fan terdiam, lalu dia berkata, bukankah itu semua karena masalah pembagian hasil tambang batu roh suci pada 9 sekte? Dengan menggunakan batu roh suci, sekte bisa mengembangkan kekuatan mereka dengan sangat cepat dan juga untuk melindungi Sisou dari segala ancaman di masa depan. Memangnya adakah alasan lain? Dan King Shen menyeringai, lalu dia berkata, kamu bisa mengatakan itu, tapi itu bukan alasan utama. Menurutmu apa yang paling penting dalam perkembangan kultivasi seseorang? Dan King Shen kemudian menunjuk ke arah kepala. Zhou Fan mengerutkan keningnya dan berkata dengan wajah bingung, otak? Dan King Shen menghela nafas. Benar, tapi bukan otak dalam konteks umum yang kumaksudkan. Asal kau tahu bahwa banyak penasihat yang jauh lebih berguna daripada kultivator. Sama seperti Bai Li Jingwei, dia pandai mengatur strategi dan memimpin kerajaan ini berkembang dengan pesat. Jika yang sekte Xuanglong inginkan adalah perkembangan kultivasi dari para murid, lantas kenapa mereka tidak merekrut semua orang secara bersamaan? Bukankah semakin banyak orang yang ikut, maka akan semakin banyak juga orang yang menjadi kuat? Zhou Fan mengerutkan keningnya. Tunggu, maksud senior? Dan King Shen paham bahwa Zhou Fan sudah mulai menangkap apa yang dia katakan. Yang mereka cari adalah pemahaman. Seorang kultivator yang mampu menjalani jalan kultivasinya, itu semua bergantung pada pemahaman mereka sebelum mulai berlatih. Karena itu yang sebenarnya sekte Xuanglong ingin cari adalah mereka yang memiliki pemahaman tertinggi. Bukan orang-orang dengan kekuatan terbesar, tapi mereka yang memiliki bakat tertinggi. Karena itu pada pemilihan kali ini, 4 wanita dari sekte Xuantian pun akhirnya terpilih. Bahkan jika formasi mereka itu tidak terlalu kuat, tapi di dalam formasi itu mengandung pemahaman surga dan bumi. Itu adalah alasan kenapa pada akhirnya mereka juga terpilih. Zhou Fan agak terkejut. Dia sebelumnya tidak pernah menduga sampai sejauh itu. Tapi semua itu tadi masih belum menjawab pertanyaan pertama. Jadi Zhou Fan berkata, lalu apa hubungannya semua itu dengan kelima pedang suci? Dan King Shen menjawab, tentu saja, itu karena kemampuan yang dimiliki oleh pedang ini. Bahkan kelimanya dapat membuka pikiran orang dan membantu mereka memahami seni bela diri yang jauh lebih kuat. Ini memang bukan teknik yang tersimpan di dalam batu slip giok, tapi ini adalah pemahaman yang tercipta dari sebuah ketiadaan. Sama seperti teknik pedang pembunuh naga milik orang tua ini. Itu adalah teknik yang aku peroleh dari waktu yang kuhabiskan bersama dengan pedang suci ketika menjadi murid di masa lalu. Dan tentu tidak hanya aku, bahkan kaisar pedang yang tak terkalahkan, Bai Li Yutian. Dia adalah pendekar pedang yang sangat hebat karena pemahamannya bersama dengan pedang suci miliknya.
Itu adalah nilai dari pedang suci yang membedakan mereka dari artefak dan juga senjata pada umumnya. Dan karena kemampuan khusus ini, Kaisar Pedang pun menjadi gelisah. Dia takut bahwa akan ada orang yang lebih kuat yang muncul setelahnya. Karena itu dia berambisi untuk menguasai seluruh benua. Mendengar itu, tubuh Zofan bergetar hebat. Dia baru saja menemukan sebuah rahasia besar, bahwa pedang suci bukan hanya pedang suci tingkat 6, tapi juga mengandung ilmu pedang dari Kaisar Pedang, salah satu dari 10 kaisar kuno. Yang artinya, selama seorang kultivator memahami ilmu pedang yang diteruskan oleh pedang suci, maka mereka akan menjadi lebih kuat. Sekarang Zofan paham alasan kenapa Raja Pedang Fei Yun bisa mengendalikan pedang itu. Dia telah mempelajari ilmu pedang dari pedang suci itu dan sudah terbiasa dengannya. Karena itu dia bisa mengantisipasi dan mengendalikan kekuatan dari pedang suci. Ketika Zofan memikirkan semua ini, dia sedikit merasa menyesal. Kenapa? Karena selama 2 tahun terakhir dia telah memiliki pedang suci dari Shiso. Tapi sayang sekali, dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan pedang itu. Dia sampai tidak menyadari bahwa harta yang sangat berharga ada di dalam pedang miliknya. Bahkan jika Zofan telah menghapuskan jiwa pedang sebelumnya, tapi ilmu pedang dari Kaisar Surgawi pasti masih tersimpan di dalamnya. Sekarang Zofan mulai tertarik untuk mempelajari ilmu pedang, meski sebelumnya tidak sama sekali, karena dia merasa bahwa tidak ada orang di dunia bawah ini yang layak untuk mengajarinya ilmu pedang. Tapi sekarang dia memiliki warisan dari Kaisar Surgawi, dan karena itu juga dia bisa mempelajari teknik berpedang. Hanya saja dia harus menunda itu, karena sekarang dia harus menyelesaikan misinya dulu. Lalu setelah itu dia akan mempelajari pedang iblis miliknya. Melihat Zofan yang tampak berpikir keras, dan King Shen menghela nafas dan kemudian berkata, "Singkatnya, kau harus hati-hati. Pedang itu dianggap sebagai harta tertinggi di seluruh benua. Karena itu bahkan keluarga Sangguan tidak ragu mempertaruhkan masa depan mereka untuk merebut kembali pedang ini. Jika kamu sampai berurusan atau malah menginginkan pedang itu, tidak hanya Sangguan Fei Yun, tapi Bai Li Jingwei pun tidak akan membiarkanmu pergi." Zofan perlahan mengangguk. "Tentu saya mengerti akan hal itu, dan saya akan melakukannya dengan hati-hati." Zofan perlahan tersenyum. Dan King Shen pun mengangguk ketika melihat respon dari Zofan. Dia tahu Zofan adalah orang yang pintar, dan Zofan pasti tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi tugasnya saat ini hanyalah memberikan sedikit peringatan pada Zofan. Lalu apa yang terjadi setelahnya, itu akan menjadi urusan Zofan sendiri. Setelah itu, dan King Shen kemudian membawa Zofan kembali ke kamar tamu yang sudah disediakan. Waktu pun berjalan dan hari pun berganti. Di pagi hari berikutnya, Sangguan Fei Yun pergi menemani Zofan untuk melakukan tur keliling istana. Tujuannya jelas, supaya Zofan bisa menyelesaikan peta miliknya. Dan karena wewenang itu juga Zofan bertindak semaunya. Dia keluar masuk wilayah terlarang di istana dengan bebas. Dia juga tidak ragu untuk bertanya berbagai macam hal seperti tempat-tempat rahasia ataupun juga lubang tikus yang ada di istana. Zofan benar-benar mendapatkan setiap detail dari wilayah yang ada di istana Sangguan Fei Yun. Tapi semakin Zofan bertanya, tindakannya justru semakin menguatkan kalau dia adalah mata-mata amatir. Dan itu tentu membuat Sangguan Fei Yun dan lainnya berusaha keras untuk berakting seolah-olah mereka tidak tahu apapun. Lalu dengan wajah polosnya, Zofan kini bertanya, "Saya tidak tahu
Apakah di sekitar sini ada jalan rahasia untuk keluar dari istana? Bailey Jingwei menghela nafas ketika mendengar pertanyaan itu. Lalu dia kemudian berniat mengingatkan Zhou Fan akan identitasnya sebagai seorang mata-mata. Karena itu Bailey Jingwei pun bertanya, apa yang tuanku katakan? Bagaimana mungkin ada hal semacam itu di dalam istana ini? Dan juga, untuk apa sebenarnya Anda menanyakan hal itu? Melarikan diri, jawab Zhou Fan tanpa ragu. Lalu dia berkata lagi, sebelumnya saya mendengar bahwa istana telah dibobol oleh sekelompok pembunuh belum lama ini. Jadi jika mereka datang lagi, maka saya harus punya jalur untuk melarikan diri. Sang Guan Feiyun mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka kalau Zhou Fan akan mengungkapkan topik tabu seperti itu. Bahkan Feiyun mulai berpikir, apakah Zhou Fan itu tidak takut menimbulkan kecurigaan. Bailey Jingwei kini justru semakin yakin bahwa pernyataan ini semakin menunjukkan bahwa Zhou Fan benar-benar seorang pemula. Jadi Bailey Jingwei kemudian berkata tanpa ragu, Raja Pedang Feiyun adalah penguasa istana ini. Memangnya siapa yang berani masuk tanpa tahu malu? Jika mereka berani membuat masalah, mereka pasti akan dibereskan dalam waktu singkat. Selain itu juga kita akan segera kembali ke ibu kota kekaisaran. Saat ini sang putra mahkota sedang menunggu kita dan dia membutuhkan perawatan dengan segera. Mendengar hal itu, Zhou Fan pun perlahan mengangguk, lalu kemudian dia tersenyum ringan. Dan begitulah, waktu 4-5 hari terlalui dengan cepat. Zhou Fan juga telah menyelesaikan peta miliknya, dan langkah berikutnya adalah menyerahkan peta itu pada keluarga Sang Guan. Tapi, Zhou Fan tidak mungkin memberikan peta itu begitu saja, karena peta ini adalah kunci utama dari segala rencana Zhou Fan. Karena itu dia tidak buang-buang waktu dan kemudian menggambar ulang peta itu sesuai dengan yang dia inginkan. Dia akan mengarahkan pertempuran sesuai dengan keinginannya. Lalu di pagi hari berikutnya, Bailey Jingwei menemui Zhou Fan dan berkata, Tuanku, kita akan berangkat besok pagi. Jadi, apakah sebelum kita berangkat Anda ingin kembali ke rumah dan memberitahu keluargamu terlebih dahulu? Lagi pula setelah itu kita akan pergi untuk waktu yang lama. Zhou Fan pun segera mengangguk. Dia tahu bahwa Bailey Jingwei ingin dia segera menyerahkan peta itu pada keluarga Sang Guan. Lalu Zhou Fan berkata dengan penuh rasa syukur, Tuan Perdana Menteri benar-benar bijaksana. Saya memang harus kembali dan memberikan kabar pada mereka sebelum saya pergi. Bailey Jingwei tersenyum dan berkata, Ya, tuanku bisa kembali ke rumah hari ini. Gunakan hari ini semaksimal mungkin, karena besok kita akan langsung bergegas. Sudah setengah bulan sejak saya ada di kota ini, dan itu adalah waktu yang lama. Karena itu, pangeran saat ini pasti sudah menunggu saya untuk kembali. Mendengar itu Zhou Fan pun mengangguk. Saya mengerti. Ini adalah tugas yang mendesak dan sangat mulia. Karena itu saya pasti akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Bailey Jingwei tersenyum. Baiklah, jika memang begitu, sekarang silakan tuanku bisa kembali. Berikan salamku juga untuk mereka. Bailey Jingwei tampak tersenyum dengan ramah. Zhou Fan pun segera membungkuk dan kemudian berbalik lalu meninggalkan istana. Setelah itu Sang Guan Feiyun berkata dengan santai, Akhirnya kamu mengirim dia kembali untuk melapor. Ya, selanjutnya mari kita lihat reaksi dari sisi sebelah sana, kata Bailey Jingwei sambil tertawa. Dia perlahan menyandarkan punggungnya dan merasa bahwa semua permainan kini ada di atas tangannya. Tapi di sisi lain, Zhou Fan juga tampak menyeringai. Semua sudah sesuai dengan yang dia harapkan. Jadi dia segera kembali
ke kediaman miliknya. Begitu Zhou Fan memasuki pintu gerbang, Qing Yan buru-buru menariknya masuk dan dia segera memeriksa apa yang ada di luar. Setelah dia memastikan bahwa tidak ada apapun yang mengikutinya, dia kini merasa lega. Zhou Fan hanya memperhatikan Qing Yan tanpa banyak bicara. Lalu Qing Yan berkata, "Ayo, ayah sudah menunggumu lama." "Apa? Paman menungguku? Aku sebelumnya berada di bawah pengawasan Baili Jingwei dan baru kembali hari ini. Jadi kenapa kalian sudah menungguku untuk waktu yang lama? Apakah kalian tahu kalau aku akan kembali hari ini?" Qing Yan pun tertawa. "Bagaimana mungkin kami tahu kapan kau akan kembali? Lagi pula sejak hari kamu pergi, kami selalu menunggumu setiap hari. Dan jika dalam 5 hari kamu tidak kembali, maka ayah berencana untuk mengirim Yulin ke istana dan menemukanmu." Mendengar itu, Zhou Fan akhirnya bisa mengerti semuanya. Sepertinya Fei Xiong pun kini tampak khawatir padanya. Tapi itu adalah peluang yang bagus. Semakin mereka semua merasa khawatir dan cemas, maka itu akan semakin mudah untuk membodohi mereka. Lalu kemudian tanpa basa-basi, kedua orang itu segera bergegas ke aula pertemuan. Qing Yan segera berseru ketika mereka memasuki tempat itu. "Ayah, tuanku sudah kembali." Semua orang segera menoleh dan melihat ke arah Zhou Fan. Mereka semua tampak seperti menemukan cahaya harapan yang telah lama hilang. Tanpa banyak bicara, Fei Xiong segera maju dan menghampiri Zhou Fan. Lalu saat sudah di depan, Fei Xiong meremas tangan Zhou Fan. "Yi Fan, akhirnya kamu kembali," katanya. Fei Xiong terlalu bersemangat. Dia bahkan sampai menggunakan kekuatannya dan membuat Zhou Fan merasakan nyeri di tangannya. "Paman, tanganku!" Fei Xiong pun terkejut. Dia tersadar dan kemudian meminta maaf. "Maafkan aku terlalu bersemangat." Lalu kemudian Fei Xiong pun tertawa dengan lantang. Sekali lagi Fei Xiong melihat Zhou Fan. Dia kemudian bertanya, "Jadi Yi Fan, apakah kamu telah menyelesaikan tugasmu?" Zhou Fan segera mengeluarkan sebuah peta dari cincin miliknya. Itu adalah peta yang sangat detail dan rinci. "Paman tidak perlu khawatir. Saya telah melakukan penyelidikan yang sangat menyeluruh dan tidak mungkin ada kesalahan di sini," kata Zhou Fan. Fei Yun kemudian mengeluarkan peta dari Qing Yan. Dia membandingkan keduanya, dan apa yang Zhou Fan gambarkan ternyata memang jauh lebih detail. Lalu Fei Xiong kemudian bertanya, "Yi Fan, tahukah kamu isi dari tempat-tempat ini?" "Tentu saja. Jika saya tidak mengetahui hal kecil seperti itu, bukankah itu akan melukai anggota keluarga Sangguan kita?" Zhou Fan tampak menyeringai. Lalu dia kemudian mulai menunjuk tempat-tempat itu dan mulai menjelaskan. "Paman, tolong lihat ini. Bagian ini adalah rumah harta karun. Di sana semua barang berharga dikumpulkan menjadi satu. Lalu, tempat ini adalah gudang militer, tempat untuk melakukan latihan dan juga base camp bagi para penjaga istana. Banyak senjata roh yang tersimpan di sana. Lalu yang ketiga, tempat ini adalah halaman belakang istana, tempat di mana anggota keluarga kerajaan menghabiskan waktu mereka. Di sana juga merupakan tempat untuk melakukan kultivasi ganda. Saya melihat banyak sekali wanita yang menggoda di sana. Sungguh itu membuat saya merasa iri." Wajah Zhou Fan tampak menunjukkan keiriannya. Tapi tiba-tiba dari belakang sebuah tendangan melayang ke betis Zhou Fan. Zhou Fan agak terkejut dan dia menoleh. Ternyata tendangan itu berasal dari Qing Yan. Qing Yan kini tampak mendengus. "Kami memintamu untuk menyempurnakan peta topografi istana, tapi kau malah bermain ke halaman belakang orang.
Apa kau lupa dengan istrimu yang ada di Sisou? Itu benar, Yivan. Kamu sepertinya melangkah terlalu jauh. Kamu sebelumnya dalam misi, jadi seharusnya kamu bersikap lebih serius, kata Fei Xiong. Selain itu, keluarga Sangguan kami juga telah mengembangkan keterampilan pedang untuk menghapuskan praktek kultivasi ganda. Mendengar itu, Zhou Fan tertegun sejenak. Dia sadar bahwa itu adalah alasan kenapa Fei Yun sama sekali tidak terlihat seperti orang mesum. Rupanya, dia masih menjalankan ajaran dari keluarganya. Setelah mengetahui semua itu, Zhou Fan perlahan mengangguk. Di sisi lain, Qing Yan masih tampak kesal dan dia berkata, jika pikiranmu bengkok seperti itu, bagaimana kau bisa menyebut dirimu sebagai kepala keluarga? Sudah. Mari lanjutkan tentang masalah utama kita, dan mari lupakan masalah ini untuk sekarang. Fei Xiong menghentikan putrinya yang kini semakin tidak terkendali. Yivan, kamu sudah mengatakan 3 tempat sebelumnya. Lalu bagaimana dengan 2 tempat yang tersisa? Zhou Fan kemudian kembali menunjuk dan berkata, 2 tempat yang terakhir. Yang pertama adalah tempat tidur dari Sangguan Fei Yun. Tempat ini tentu dijaga oleh banyak pasukan. Lalu, yang terakhir adalah tanah yang diberkati. Tempat ini disebut sebagai Pavilion Air Langguan. Aura dari tempat ini sangat kental dan saya juga menemukan hal yang aneh, bahwa di sana ternyata diletakkan pedang suci dari wilayah Dongzhou. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan menemukan lokasi dari apa yang sedang mereka cari. Semuanya tampak tidak bisa menyembunyikan perasaan senang mereka. Dengan mengetahui lokasi pedang ini, maka kemungkinan mereka untuk menyukseskan penyerangan ini akan meningkat dengan signifikan. Fei Xiong pun tampak sangat bersemangat dan kegembiraan terlihat jelas di wajahnya. Yivan, kau benar-benar telah memberikan kontribusi yang besar bagi keluarga, seru Fei Xiong. Semua orang pun kini tampak sangat antusias. Zhou Fan tersenyum dan perlahan berkata, Paman, apakah yang kamu cari adalah pedang ini? Fei Xiong perlahan mengangguk. Yivan, kau sudah memberikan banyak kontribusi untuk keluarga, jadi tidak ada alasan untuk menyembunyikan apapun darimu. Sebenarnya, kami datang jauh-jauh dari Dongzhou bukan untuk mengalahkan Sangguan Fei Yun yang menjadi pengkhianat, tapi kami berniat untuk mengambil harta kami yang dia bawa pergi. Pedang ini sangatlah penting untuk kami, jadi kami tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Zhou Fan kini memahaminya. Dia pun mengangguk dan dia tampak gembira seperti keluarga Sangguan lainnya. Setelah itu Fei Xiong berkata lagi, singkatnya, Yivan, kau sekarang telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga. Kamu adalah pahlawan dari keluarga Sangguan kami. Benarkah, Paman? Kalau begitu, di masa depan aku bisa hidup tenang di dalam keluarga Sangguan, kata Zhou Fan dengan penuh antusias. Fei Xiong pun kemudian tertawa, dan para tetua lainnya pun kini memandang Zhou Fan dengan lebih baik lagi. Hanya Yulin yang kini tampak menunjukkan niat yang buruk di kejauhan. Setelah itu Fei Xiong kemudian mengangkat tangannya dan dia berkata, semuanya, sebelum ini kita selalu memikirkan tentang keamanan dan keberhasilan serangan ini. Tapi sekarang, orang tua ini berani mengatakan bahwa ini sungguh adalah kesempatan yang baik dan dewa menyertai kita. Dengan peta ini, bahkan jika kita harus menghadapi 2 raja pedang pun, kita tidak akan kesulitan.
Kita akan tetap melaksanakan penyerangan ini dan kita akan membawa kembali pedang ke tanah kita. Mendengar itu Sofwan kemudian menyela. Paman, tidak ada dua raja pedang, hanya Sang Wan Fei Yun yang akan tinggal di istana. Fei Xiong tampak bingung kemudian bertanya, apa yang terjadi? Sofwan kemudian menjelaskan, sebenarnya Bai Li Jingwei sangat khawatir pada cedera putra mahkota. Karena itu besok dia akan membawaku ke ibu kota kekaisaran. Lalu Raja Pedang Pembunuh Naga akan mengawal kami secara pribadi. Karena itu juga hari ini Bai Li Jingwei memintaku untuk kembali dan berpamitan pada keluargaku. Karena besok aku akan meninggalkan kota ini untuk waktu yang lama, kata Sofwan dengan tenang. Mendengar itu, Fei Xiong tidak bisa menahan diri untuk berseru. Benarkah itu? Tentu, Bai Li Jingwei sendiri yang mengatakan semua itu pada saya. Seharusnya itu benar, jawab Sofwan. Fei Xiong tidak bisa menahan tawanya. Dewa sungguh memberkati kita semua. Jika kedua variabel ini menghilang, maka kemenangan kita akan meningkat secara drastis. Mendengar itu para tetua lainnya pun menjadi bersemangat. Mereka langsung membungkuk dan berseru, selamat untuk Patriark, Dewa memberkati kita. Rencana ini pasti akan berhasil. Semua orang pun tersenyum, seolah kemenangan sudah ada di tangan mereka. Lalu setelah itu, mereka segera membahas rencana penyerangan dengan lebih detail. Sedangkan Sofwan kini tampak menyeringai. Semua sudah berjalan sesuai dengan apa yang dia mau. Dan 3 jam berlalu. Akhirnya mereka menyelesaikan rencana untuk penyerangan ke istana. Mereka akan menyerang istana 3 hari lagi setelah Bai Li Jingwei dan rombongannya meninggalkan kota. Setelah semua selesai, mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. Sedangkan Yulin sekali lagi pergi ke tempat yang sepi dan mengirimkan slip giok secara diam-diam. Setelah selesai, Yulin pun kembali ke kamarnya. Tapi begitu masuk, aura hitam langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Yulin sudah tidak terkejut lagi dan segera membungkuk. Murid memberi hormat untuk guru. Sepertinya sekarang kau sudah sedikit lebih pintar, bocah bau. Bukankah hal yang wajar jika seorang murid menyapa gurunya saat bertemu? Kata Yulin dengan tenang. Sofwan bisa melihat semua itu dari dalam ruang hampa miliknya. Lalu dia berkata, ketidaktahuanmu benar-benar telah mencapai tingkat yang baru. Itu cukup membuatku puas. Baiklah, tidak perlu basa-basi. Jadi bagaimana dengan peta itu? Yulin segera mengeluarkan sebuah peta dari cincin miliknya. Dia pun berkata, murid telah membuat salinan lengkap peta ini untuk guru. Mohon terimalah. Bagus sekali. Sepertinya kali ini kau sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Sofwan segera mengambil peta itu dan kemudian memeriksanya. Dia bisa melihat bahwa tidak ada sedikit pun yang dirubah oleh Yulin. Sepertinya dia tidak melakukan apapun. Tapi di saat itu Yulin kemudian bertanya, guru, apakah tujuan Anda kali ini adalah pedang suci? Sofwan menjawab, ya, bukankah aku sudah mengatakannya? Ada apa? Guru, jika Anda ingin mengambil pedang itu, maka saya akan menyarankan supaya guru pergi dalam 3 hari ke depan. Kenapa? Itu karena dalam 3 hari ke depan, keluarga Sangguan akan menyerang istana Fei Yun. Dan di saat itu, kekacauan pasti akan terjadi. Lalu Anda bisa memanfaatkan itu untuk mengambil pedang secara diam-diam, kata Yulin sambil menyeringai.
Sepertinya kau begitu perhatian pada gurumu, cibir Sofwan. Tentu saja, saya adalah murid guru dan guru itu adalah ayah seumur hidup. Jadi memikirkan Anda adalah sebuah kewajiban untuk saya, kata Yulin sambil mengepalkan tangan. Lalu bagaimana dengan keluarga dan juga pamanmu? Untuk apa memikirkan mereka? Lagi pula nyawa saya ada di tangan guru. Oke, itu masuk akal. Jadi apa yang ingin kau katakan adalah supaya aku menyelinap dan mengambil kesempatan untuk mengamankan pedang itu saat kedua kubu sedang bertarung. Tapi bukankah ada kemungkinan kalau aku akan terjebak dan tidak bisa melarikan diri? Guru tidak perlu khawatir. Saya adalah agen ganda. Saya tahu pergerakan keluarga Sangguan. Dan berdasarkan apa yang saya instruksikan, Sangguan Feiyun pun akan menempatkan pasukan mereka. Karena itu saya tahu dengan baik lokasi kekuatan mereka akan berada di mana. Ini adalah kesempatan emas untuk guru. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, mungkin Anda akan kesulitan untuk masuk ke istana setelahnya. Anda bisa menyelinap melalui jalur yang saya berikan. Lalu, Anda bisa mengambil pedang itu dan pergi dengan damai. Sofwan tampak merenung sebentar lalu dia berkata, "Maka, bicaralah." Guru, tolong perhatikan peta ini. Di sini ada dua lokasi yang menjadi kunci dalam penyerangan ini. Tempat ini adalah pavilion air Langhuan yang berada di bagian timur, tempat di mana pedang suci itu sekarang berada. Lalu di sisi barat adalah kamar pribadi Sangguan Feiyun. Saya telah memberikan informasi pada mereka, dan saat ini mereka pasti telah menyusun rencana dan memindahkan pedang itu ke lokasi kedua. Lalu mereka juga pasti sudah memusatkan kekuatan mereka di pavilion air Langhuan. Dengan begitu, pertempuran akan terjadi di tempat ini, dan Anda bisa menyelinap ke kamar tidur dari Raja Pedang dan kemudian mencurinya. Bukankah Anda yang paling diuntungkan di sini? Omong kosong, kata Sofwan di dalam hati. Dia tahu benar akan semua rencananya, dan anak ini sengaja ingin menjebak dia dan kemudian menggunakan kekuatan Sangguan Feiyun untuk menghabisinya. Tapi sayang sekali, semua itu sudah dalam perhitungan Sofwan. Anak ini ingin menjebak dia, dan dia sudah pasti memberikan berita palsu pada istana, supaya mereka menyiapkan kekuatan mereka di dua tempat itu. Tapi sayang sekali bahwa Yulin tidak tahu kalau peta yang Sofwan berikan kepada keluarga Sangguan itu juga adalah peta palsu. Ya, sekian dulu spoileran kali ini. Dan di part kali ini dan juga di part berikutnya memang akan agak rumit kalau kita cuma melihat satu bagian saja, terutama isi dari rencana Sofwan. Kayak butuh meditasi sekian purnama untuk menyempurnakan naskah ini. So pasti ada kekurangan, dan sampai jumpa lagi di part berikutnya. Bye.